Halo, selamat malam Ah, Kak. selamat malam. Akhirnya bisa. Oke, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Oke, suara saya bisa terdengar jelas ya Kak? Jelas, jelas, jelas. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semua yang menyaksikan dan atau yang nanti menyaksikan rekaman ini. Malam ini di edisi episode yang kelima ya tentang Leaders Talk 5. Bersyukur ditemani seorang kakak, seorang rekan dan sahabat yang luar biasa dari Makassar. Ya, jadi dengan Kak Albert Lintang. Eh, Kalau saya tulis di flyer kemarin tentang komunitas klik, bisa sedikit kalian memperkenalkan diri Kak Albert, eh, memperkenalkan diri dan sekaligus mungkin cerita sedikit tentang komunitasnya itu, mungkin anak muda khusus gitu atau bagaimana atau seperti apa begitu. Nah, komunitas klik itu Hmm. sebenarnya merupakan terusan dari komunitas yang dulu dulu kita pernah sama-sama gitu. Tapi Hmm. lain hal komunitas itu berhenti. eh, Terus kemudian saya pindah ke Jakarta waktu itu. Jadi Oh. komunitas klik ini dimulai karena pelayanan anak-anak dulu. Hmm. Ya Ya. tiba-tiba Tuhan kasih impresi lah sama saya untuk memulai pelayanan generasi. Saya kan pikirnya pelayanan generasi itu anak muda, tapi ternyata Hmm. tidak. Dimulai dari anak kecil, jadi saya enggak pernah punya background ngajar sekolah minggu atau apa, tapi akhirnya mulai dari anak-anak. Nah sekarang komunitas itu sudah dengan orang tuanya juga, gitu. Oke. Di keluarga muda, gitu. Begitu sih cerita. Singkatan apa? Klik itu? Klik itu singkatan dari Covenant Living in Christ Kingdom. Hmm. Oke, menarik sekali. Nanti kita akan kembali ke situ. Sedikit Ya. pengantar buat teman-teman yang mungkin tidak menyaksikan dari episode awal. Jadi mungkin juga buat Kak Albert Lintang ya. Jadi dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72 itu dasar dari episode atau program Leaders Talk. Itu dikatakan dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi di tiga ayat ini itu bisa diambil kesimpulan ada tiga, bicara soal leadership, itu bicara soal panggilan, lalu juga cakap tangannya itu bicara kompetensi, lalu tulus hatinya bicara soal karakter. Nah, dan tentunya sebagai orang Kristen itu ada dua C lagi yang ditambahkan yaitu Christ Center dan community. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam arti kalau kompetensi mungkin kita bisa belajar dari YouTube sendirian, tetapi kalau bicara soal menjadi serupa Kristus itu tentunya melalui komunitas. Kita tidak bisa sendirian gitu. Jadi menurut daripada konsep yang saya ambil, terus terang saya juga belajar dari Leader Source. Ini tentang keseimbangan menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi mencakup pemimpin yang sehat. Nah, memang di awal di episode pertama kami pakai istilah pemimpin yang sehat, bukan sekedar sukses tapi sehat. Sehat itu bicara soal keseimbangan lima hal ini begitu. Nah, jadi eh, karena posisi saya di Jawa, katakan lebih tepatnya di Solo, di Kak Albert kan di Makassar begitu. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Kak Ale atau pengamatan Kak Ale ini, karena tadi bicara soal pelayanan generasi, nah sebelumnya gini, jadi kalau kita lihat sesuatu, itu kan bisa saja saya biasa saja. Tapi buat orang lain, gelisah kok bisa begitu sih? Harusnya kan tidak begitu. Nah, kira-kira menurut dari Kak Ale sendiri, eh, apa lihat gereja atau anak-anak muda khususnya atau pelayanan generasi apa ya kira-kira yang kurang gitu atau hal yang menggelisahkan atau hal yang karena kan pandemi ini banyak orang berkata ini waktu yang untuk riset gitu, waktunya untuk kembali ke dasar. Nah, kira-kira apa yang mungkin dari sudut pandang Kak Dance apa yang bisa
disampaikan begitu. Atau mau nanggapi dari ayat ini juga boleh sih tadi. Saya hanya melihat bahwa begini, ini kita bicara sebelum pandemi dulu. Iya. Jadi sebelum pandemi, memang benar bahwa pandemi ini memang memberikan kesempatan sebenarnya buat gereja untuk di-reset oleh Tuhan. Nah, tapi kita lihat dulu apa yang progres kita sebelum pandemi gitu. Oke. Nah, progres kita sebelum pandemi memang kita ini sangat berjuang di dalam apa namanya, menjadi relevan gitu. Sesuai judul percakapan kita sebenarnya. Iya. Kita sebenarnya struggling banget untuk hal tersebut. Banyak orang berpikir bahwa mereka sudah bisa, mereka malah berpikir bahwa mereka sudah mencapai ini dan itu untuk menjadi relevan. Tapi kemudian ketika masa pandemi ini datang, disitulah kelihatan bahwa kita benar-benar masuk dalam situasi di mana kalau boleh disebut kita gagap menang, sangat gagap menang di keadaan yang bukan keadaan yang sedang kita hadapi pandemi ini, bukan, tapi maksudnya begini, dinamika yang sebenarnya Tuhan mau dan Tuhan persiapkan bagi kita, sebetulnya kita gagap sekali gitu. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, kita berpikir bahwa banyak gereja, banyak orang berpikir mereka sudah menjangkau orang, gitu. Kita bikin program ini, program itu, apalah macam-macam lah. Kita bikin inilah, bikin itu. Tapi setelah masa pandemi ini, kemudian melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga itu membuat paling tidak percakapan saya dengan banyak hamba Tuhan itu akhirnya mereka bilang begini, ternyata kalau Tuhan kerja itu total banget ya, nggak sama kayak kita gitu. Salah satu yang kemudian disadari adalah kita ini memang melakukan semuanya ini atas nama program aja gitu. Karena memang program kita harus bikin ini, program kita begitu, kita harus bikin itu. Manakala kita sudah menyelesaikannya sesuai dengan program, kita merasa bahwa kita sudah menggenapi kehendak. Ternyata waduh, ada ini, ada itu, ada ini. Terjadi ini loh pada masa ini, terjadi itu loh pada masa ini. Hal-hal yang sebenarnya kita sudah diwahyukan itu. Ah, ini percakapan yang saya dengar. Sebenarnya dulu Kak, kita udah mikir itu. Tapi baru kejadian sekarang. Dan kemudian untuk menutup rasa bersalah, kemudian ngomong begini. Ya memang sih, di balik pandemi ini mata kita terbuka itu. Pertanyaannya, kok dari dulu nggak kebuka? Maksudnya, dulu itu kan sebenarnya ngakunya sudah mendapat pencerahan. Ngakunya sebenarnya sudah melihat. Tapi katanya dilancar pandemi ini ya, whatever lah ya. Tapi kita kemudian mendapati diri kita pas di masa pandemi ini, kita mendapati bahwa, wow, mestinya ini kita udah bisa lakuin dulu. Mestinya kita bisa lakuin. Tapi kemudian kita mengemasnya, menutupnya dengan manis ya. Kita menutupnya dengan manis dan bilang bahwa, ya kita ditolonglah oleh pandemi ini. Ternyata pandemi ini loh yang bikin apa yang kita pengen lakuin itu akhirnya terjadi gitu. Padahal enggak banyak. Ya mungkin ada juga ya yang begitu, tapi enggak semua saya rasa ya. Saya rasa itu enggak semua. Nah, contoh-contoh yang tadi Bro Albert ini karena namanya sama nih, saudara-saudara ya. Jadi saya manggil sendiri. Jadi kalau misalnya apa namanya poin-poin yang tadi diberi itu, saya rasa kita semua tahu ya, tahu. Tapi dalam penerapannya dan kemudian dalam kejadian-kejadiannya, wah banyak yang baru terjadi itu sekarang gitu. Itu sementara ini saya bisa ngomong dulu. Ya, jadi tadi terakhir tentang apa yang disampaikan Kak Danja tadi ya, tentang apa namanya, orang akhirnya
menghibur diri gitu ya dari di pandemi ini gitu. Nah, jangan-jangan bukan masalah mata dibuka sekarang gitu ya. Masalahnya mungkin bebal gitu ya. Jadi sudah diberitahu dulu gitu ya, belum dikerjain. Tetapi yang menarik tadi apa yang disampaikan tadi adalah menurut saya kita berusaha menjadi relevan dengan dunia, tetapi akhirnya lupa gitu, tanda kutip ya, relevan dengan kerajaan surga gitu, agenda surga gitu. Kita lebih ke relevan daripada menjadi akurat dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu, jadi agendanya surga begitu. Nah, kira-kira apa yang mungkin membuat apa ya seperti itu gitu? Apakah budaya populer, budaya kapitalis begitu, atau ada yang salah di pengajaran di gereja, atau ada hal yang selama ini harusnya dikerjakan gereja tetapi tidak dikerjakan gereja gitu? Apa yang kira-kira seperti itu, Kak, menurut pengamatannya Kak Albert itu? Yang pertama memang pas ya, baru yang kedua. Kalau dasarnya benar, yang kita kembangkan pas. Nah, jadi masalah kan bilang dasar digoyang dengan apa? Dengan bangun. Kan begitu. Iya. Yesus kan memberi kita contoh tentang perumpamaan tentang dasar pasir dan dasar pasir. Bicara dasar deh. Karena memang itu kita banyak salah kaprah budaya karena dasar. Contoh aja nih. Tentang tujuan. Saya juga termasuk pelaku ngajar nggak tepat lah soal tujuan. Nah, coba. Lalu kalau bicara tujuan, selalu mikir begini, selalu bicara soal pencapaian diri. Apa yang hendak kita mau. Kalau kita bicara tujuan, visi lah, kita pasti bicara. Pengen jadi sukses, berhasil, pengen jadi pokoknya pengen which is baik semua, nggak ada yang yakin, nggak ada yang jahatnya orang ya, orang yang waktu membangun di pejinah gitu, nggak ada. Tapi kan orang selalu apa yang hendak dia capai. Sebenarnya kalau kita sadar apa yang hendak kita capai, kebanyakan merupakan dari. Jadi tujuannya dulu. Terus kemudian sapnya ini kita pikir sukses lah, berdampak lah, jadi berkat. Sebenarnya itu sap dari kan tujuan kita sebenarnya itu dulu dasarnya kan sama adalah makanya kita didorong untuk Tuhan kan. Jadi kenapa kita didorong? Bukan semata-mata supaya jadi akrab. Bukan. Waktu kita disitulah terkandung semua Kristus itu sebenarnya ada tujuan. Dia itu tujuan. Nah, di dalam Kristus itu segala sesuatu. Nah, hal itu saja. Lihat bahwa pesan kita bangun kan juga salah. Nah, apa kita sap dari tujuan itu. Kamu untuk menjadi pemimpin harus begini. Sebenarnya nggak ada soal penempatannya yang sama. Kita sebagai awal, sebagai yang
Padahal hal yang paling dasar mengenal Tuhan. Nah, kemudian kita melihat bahwa momen yang terjadi eh, karena kita sudah salah dasar. Momen yang terjadi adalah budaya juga budaya kita adalah push orang kita semuanya untuk mengejar tapi tidak tujuan yang utama. Akhirnya kita lakukan dasi karena pengenalan karena dinamika Kristus tapi landasi oleh yang kita tahu aja apa yang kita tahu apa yang kita lihat. Nah, sekali lagi saya lagi bilang soal dosa nggak nyinggung itu kan. Tapi kita kemaksimalan. Nah, kalau bicara kegagalan kita menjadi maksimal. Yang jeleknya kita tidak maksimal ya. Tidak maksimal juga bisa jadi nggak enak nih. Iya. Suara gua pantul. Putus-putus sepertinya ya. Gak putus-putus nih. Iya, mantul nih. Jadi tadi yang sepenanggapan saya tentang salah orientasi ya, salah tujuan begitu ya. Dasarnya. Iya. Ya, jadi karena fondasinya dasarnya tadi dikatakan sempat mengutip dari Mazmur 11 ayat yang ketiga itu kan, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Gitu kan. Nah, itu dasar, karena dasarnya salah, lalu dalam konteks dasar ini tadi tidak mengejar Tuhannya gitu ya. Goalnya di dalam Tuhan mencakup semua, kita mengejar yang subnya, itu istilahnya tadi kan, yang mengejar hal-hal yang di dalam Tuhan tetapi bukan ngejar Tuhannya gitu ya. Betul? Iya. Iya, saya akan sedikit cerita tentang hal praktis yang sederhana yang mungkin buat saya jadi penangkapan saya yang setidaknya mirip dengan apa yang disampaikan tadi ya. Contohnya ini ada gereja-gereja yang modelnya pakai I.O. sekarang ya, gaya-gaya I.O. gitu ya. Ada rundown-nya gitu ya. Nggak ada yang salah dengan tertib dan rapinya gitu. Nah, lalu selalu yang dievaluasi adalah menit, penampilan, performance, lalu pernah satu kali saya tuh sempat shock gitu ya, sempat kaget karena ada seorang pengkhotbah tamu khotbah, lalu gembalanya itu memberikan minum dan tisu begitu di tengah-tengah pembicara tamunya itu khotbah. Dan setelah saya ibadah, saya sempat lewat di dalam lewat di samping pertemuan pengurus atau I.O.-nya gereja itu. Lalu yang dievaluasi gembalanya gitu, mengganggu tampilan begitu, karena naik turun panggung yang di luar skenario begitu. Jadi yang pertanyaan saya begini kan, ibadah itu untuk menyenangkan Tuhan atau untuk apa sih gitu kan ya? Jadi kita tidak pernah tanya gitu lah. Kalau kita evaluasi WL, tim musik kan juga sama itu. Fals tidak, masuknya pas atau tidak, nadanya meleset atau tidak. Tetapi apakah Tuhan dipuaskan dalam ibadah kita? Ketika kita beribadah, di mana porsinya Tuhan? Di mana kita menempatkan Tuhan gitu kan di dalam setiap kita yang kita lakukan di dalam ibadah, di dalam seperti itu tadi. Nah, itu mungkin kira-kira ya praktisnya ya. Karena kita pengennya berhasil, sukses, bagus gitu ya, tetapi lupa dengan Tuhannya itu sendiri begitu. Kira-kira betul demikian tidak ya? Kalau hal praktisnya seperti itu mungkin gambaran sederhananya. Cakep. Gitu. Iya. Nah, jadi lalu kalau ini kemudian berharap kan ya generasi berikutnya tidak meneruskan ini terus kan gitu. Kita pengen sesuatu yang apalagi sudah pandemi gini kan. Ongkosnya kan sudah mahal nih.
Kapan lagi gitu ya bisa bisa semua kembali ke rumah ya? Kapan lagi semua bisa stop untuk harusnya berefleksi untuk semuanya membenahi dasar gitu ya. Jangan kembali kita kepada apa yang normal gitu. Gimana bicara new normal itu ya betul-betul ada new-nya kan gitu. Kita lupa gitu pengennya berharap yang normal gitu kan. Nah, saya pernah gitu, saya mulai pengalaman atau saya pernah apa istilahnya ya. Pertama kali datang di persekutuan itu waktu saya SMA. Dan tahun 2012 saya pelayanan di Jakarta di sebuah perguruan tinggi. Ternyata selisih 12 tahun gitu, selisih 12 tahun. Di hari saya datang jadi peserta sampai saya sudah pelayanan gitu ya, jadi jemaat sampai saya sudah pelayanan begitu. Nah, itu di tengah-tengah ibadah, worship leader-nya itu menghentikan ibadah gitu, menghentikan pemusiknya gitu. Stop, stop, stop gitu. Kenapa? Nah, dia bilang gini, jemaat, ayo dong bersukacita, lagunya kan lagu sukacita gitu, mukanya kok kayak pepaya. Nah, itu 12 tahun kita dengar gitu. Saya dengar hal yang sama 12 tahun gitu, waktu saya jadi jemaat dan waktu saya sudah khotbah gitulah. Nah, kita kan tentunya tidak pengen begitu kan ya, tidak pengen yang itu yang diteruskan turun-temurun gitu ya, dari generasi ke generasi. Nah, dari yang tadi dikatakan Kak Nanca tadi ya, apa namanya, supaya kita nggak gagal fokus gitu, mungkin bahasa sekarang gaulnya itu nggak gagal fokus gitu ya, nggak salah fokus gitu, salfok gitu ya, harusnya kejar Tuhan gitu ya, harusnya prioritasnya benar gitulah. Kira-kira apa yang jadi apa ya yang harus kita benahi gitu, apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus apa ya, apa yang harus diubah dalam budaya atau mental kita di dalam gereja. Wah, ini yang agak rumit mau di nah, karena semakin kesini ya, semakin kesini saya semakin kita mengenal Tuhan, maka yang langkah-langkah praktik itu menjadi sesuatu ya semakin menjauh dan saya kemudian lihat itu terjadi dalam pelayanan saya, di mana saya lebih banyak yang saya layani untuk bagaimana saya selalu begini ceklah sama semua orang yang saya itu selalu begini, apa yang kamu dapat dari dinamika, apa yang kamu dapat gitu. Seperti yang tentang apa saya kalau mau jauh gitu ya, bagaimana kita saya semakin melihat begini, waktu kita mendorong orang dengan tekun mengenal, maka kita mementor orang itu jauh lebih mudah. Kita selama kita mementor bebannya kita kan. Iya. Gue harus kasih tahu dia nih. Ini gue harus kayak tahu apa-apa. Saya selalu pulang bahwa bagaimana kamu dapat ada yang sama saya. Jadi bertindak lagi sebagai orang harus dan saya sudah dan saya udah mulai komunikasi. Saya ini kita cerita. Sudah sejak 2 tahun di komunitas kami itu. Anak SD di komunitas itu saya udah biasain mereka present firman Tuhan mereka di depan, bukan di tapi di pada umum. Saya suruh mereka bahkan untuk yang sudah SMA itu saya suruh khotbah. Karena cuma satu simulasi saja.
saya lemparkan ke mereka. Ayo, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Monggo, lepas. Kamu harus kasih tahu. Kamu harus kamu jalan dengan Tuhan dan bagikan itu kami. Dan saya menemukan itu tadi. Nah, saya pernah nih ada teman pendeta. Dia bilang gini, wah, kamu sebagai gembala tuh lalu mendedikasikan. Jangan dong. Terlalu apa, sorry? Lu harus tetap menunjukkan itu. Apalah, dalam lu terlalu cepat. Dulu kita nggak mudah tuh berdiri. Percayaan anak-anak itu mentalnya bisa di depan dan menyampaikan. Ya itu urusan dikasih di depan saya yang gitu-gitu. Kecuali kalau Tuhan intervensi dengan cara nggak bisa lawan gitu. Ya. Gua pahami adalah gua harus untuk mulai situasi di mana ternyata gua nih dipercaya nih. Ternyata menurut orang yang senior dari Tuhan tuh mempercayakan sampein kan cuma buat aja, tapi generasi di atas gua masih dari sekarang mereka paham maksudnya 100% apa yang mereka dan semakin kesini tahun gua lakuin itu semakin kesini gua melihat konten mereka menyampaikan renungan mereka semakin kesini wah Tuhan bicara luar biasa dan gua dengerin sebagai juri idol gitu ada masih tata bahasa masih enggak gestur masih enggak memposisikan diri yang haus akan khotbah mereka Oke. itu gue lakuin makanya kemudian waktu lu aja orang yang nanya gue tuh semakin kesini udah semakin nggak mahir menjawab how to benar harus gue akuin itu nggak juga di live tapi gue jujur gue akui kesini bingung kalau dan harus mempresentasi dinamika dalam gue tertarik untuk sebagai formula tapi kan muara bagaimana kita kasih pemahaman dari orang-orang di layar hey you dengan Tuhan gitu apa antara lu dengan Tuhan cuma ada apa dengan cintamu tapi ada apa lu dengan Tuhan jauh penting tiap hari Tuhan karena ketakutan saya gini ya nggak apa-apa ya Bat ya saya melihat kegagalan untuk tidak menstimulasi telah membuat generasi ini pemahaman saya. Kita ini
bilang kita saya lah saya. Ya. Ini banyak produs generasi Salomo, generasi Simpson. Salomo dan Simpson itu kuat, tidak terkalahkan, hebat lah, mengalahkan banyak orang. Tapi kan kita tahu akhirnya seperti apa. Kita tahu seperti apa. Nah, yang saya tertarik kan, ini yang kemudian untuk bukan pengenalan akan Tuhan itu memang yang harus saya ke depan untuk memimpin untuk karena untuk menjadi relevan lo menjadi relevan sebenarnya di awal lo menjadi relevan dengan dunia atau menjadi relevan Yesus, kan begitu. Iya. Kita sadari kita coba menggiring orang untuk udah tong dengan kelihatan tapi semakin kesini ya karena kita cuma membentuk orang jadi bentuk orang seperti Salomo dan Simpson. Iya. Kualitas terbaik gitu. Kurangnya mereka itu di hal yang bisa dipresentasi dua pribadi ini. Daud dan dan Daniel itu kan timer kayak gua kan. Daud dan Daniel itu kerat orang pemerintah. Iya. Orang perang malah. Iya. Mereka mengeksekusi bahkan dalam itu nggak bisa bilang how to. Udah susah kita mau cari. Iya. Lihat cara perangnya Daud. Iya. How-to-nya. Sing. Soalnya Daud itu kalau mau Tuhan, gue mau gimana? Tuhan. Kalau Tuhan dia ikut. Tuhan bilang caranya X. Jadi benar. Dan nggak bisa belajar how to. Soalnya Daud perang. Tapi dari 33 tahun dia perang. Nah itu. Yeah. Daniel misalnya. Daniel itu kekuatan dia. Kalau dia pintar ya dia juga belajar kan. Tapi Daniel punya utama itu berasal dari Tuhan. Dan menjadi sangat Evan di alam roh dan di alam betul. Kita nggak usah didik terlalu. Saya tahu. Inilah yang saya terdorong untuk cara saya pendekatan di dalam untuk membentuk orang yang saya menjadi relevan. Iya. Luar biasa. Cuman saya yang jadi kesulitan ini, terlalu banyak, padat, makannya berat, makan langsung dimakan besar ini, jadi saya harus merumuskannya. Nggak, bercanda, tapi menarik ini, setuju. Dan ternyata Tuhan meneguhkan kembali lewat hambanya, ya. Jadi di pertemuan yang ketiga, jadi 3 minggu yang lalu, saya bersama seorang rekan yang Kak Danca mungkin juga kenal, ya, Kak Gunawan Hartono dari Kediri. Ya, sama-sama dulu di pergerakan, ya. Itu sudah itu kita bahas tentang mekanik spiritual gitu. Jadi bahkan kita sebut gitu ya, bahwa kita bicarakan gitu kegagalan pertumbuhan jemaat gitu ya. Kita lebih memperhatikan kuantitas gereja, tetapi kita kebobolan dalam tadi pengenalan akan Tuhan, karena ada satu pengajaran
mekanistik spiritual gitu. Justru kadang-kala kita kayak mesin gitu, di belakang kayak mesin 1, 2, 3 maka hasilnya seperti ini begitu. Nah kita jadi kalau tadi Kak Dance bilang bahwa semakin kesini semakin nggak tahu caranya gitu ya, how to-nya itu ya justru itu gitu, harus kita kembali kepada Tuhan gitu, fokus kepada Tuhan gitu ya. Seringkali kita gagal prioritas gitu, bahwa kita ini lupa tentang hakikat kita sebagai manusia roh gitu ya. Kadang kita ngomongnya ngeroh itu ngeroh, ya memang kita harusnya ngeroh gitu kan ya. Jadi kita ini kan harus supranatural yang natural begitu. Nah setuju gitu, contohnya tadi kan Daud gitu kan ya. Jadi nggak bisa dipatenkan gitu. Nah memang ya mudah-mudahan dengan COVID ini menyadarkan kita juga kembali gitu ya, mengingatkan kembali. Nah, semoga seminar-seminar yang dulu-dulu gitu ya, sebutannya seminar pertumbuhan gereja, seminar ini, seminar yang kita mencoba cari formula gitu ya. Mungkin tapi jangan-jangan itu adalah pelarian kita untuk tidak mau bayar harga. Kita tidak mau cari Tuhan sungguh-sungguh karena kita hanya pengen instan gitu ya, budaya instan kali gitu, langsung cepat rumusannya apa gitu. Tapi justru menarik. Nah, kebetulan saya juga ngerasain beberapa tahun terakhir ketika di Salatiga saya dimentor orang yang suami istri yang berbeda model gitu, yang istrinya rame gitu ya, mungkin bahasa psikologinya sanguin gitu ya, rame gitu. Yang satu ini ya dua-duanya pendoa, satu ini sangat cool gitu ya, sangat kaku gitu ya. Ya tadi mirip Kak Danja tadi, kalau ketemu gitu, kalau mau muritan gitu, saya mau sedih mau seneng mau mau cerita panjang lebar, cuma ditanya itu, menurut kamu Tuhan mau apa dalam hidup? Kamu sudah doa belum? Gitu. Menurut kamu Tuhan seperti apa dalam konteks dalam kejadian ini, apa yang kamu belajar apa dari peristiwa ini? Tuhan ajar apa dalam hidupmu? Gitu. Jadi mau saya cerita apapun kembali kepada Tuhan mau apa? Gitu. Nah, ini yang tadi akhirnya kan kalau kita gagal di sini, kita menggantikan Tuhan gitu ya, kita menjadi makelar gitu, kita jadi jadi perantara gitu ya, calo gitu, sehingga tadi yang dikatakan tadi beban pemimpin itu berat gitu kan ya, kita pusing nih harus apa, harus menjadi serupa, jangan-jangan menjadi serupa kita pemimpin, bukan jadi serupa Kristus gitu ya. Kalau bicara soal relevan kan kita harus serupa Kristus bukan serupa dunia gitu kan, itu kan jadi beban kita, jadi perlu kita refleksi ulang gitu ya, refleksi kembali gitu. Kita ini serupa Kristus atau membuat serupa pemimpin atau serupa dunia gitu. Nah, jadi menarik sekali. Lalu yang berikutnya adalah saya setuju gitu ya, bahwa melahirkan seorang pemimpin itu nggak bisa cuman di kelas, pembicaranya, pengajarnya kelas kaliber nasional atau internasional gitu ya, tetapi ya diberi kesempatan gitu kan ya. Dan kalau dibicara soal menjadi pemimpin, nggak ada yang sempurna sebenarnya. Mungkin bahasan itu kita akan nggak bahas di pertemuan kali ini gitu ya. Kalau mau dinuntut kamu harus sempurna dulu, kamu harus mencapai level segini dulu baru menggantikan saya, atau harus diberi kesempatan, siapa yang memastikan? Bahkan kita pun sebagai pemimpin kan juga nggak kebal dosa gitu kan ya. Lalu kita merasa kalau sudah pemimpin itu bahkan ya kita akan bahas di lain waktu gitu soal ini. Tapi mungkin di sisi yang lain bicara soal tadi ada pendapat begini ya, pendapat yang waduh kamu terlalu cepat nih mempercayakan sesuatu gitu. Yang ini bicara soal enggak kok gitu ya. Lalu satu sisi bicara soal ini ngeroh, satu ini kita nggak pernah selesai gitu. Padahal kalau kembalinya kepada Tuhan gitu ya, fokusnya kepada Tuhan itu ya nggak mungkin gitu. Tuhan itu pasti menyatukan ya. Tuhan pasti bisa menemukan nggak memecah-mecah begini. Kita lebih sibuk kepada doktrin gitu ya, sampai kita lupa kepada yang sederhana. Saya percaya mungkin gitu ya, keep it simple gitu ya, keep it sederhana, kembali yang sederhana, kembali yang saya mempercayai bahwa kata Tuhan bilang ikut aku maka bebanku ringan gitu, tadi yang disampaikan kan ya, nggak mungkin berat gitu. Kalau sampai berat kan berarti ada yang salah gitu dengan apa yang kita sedang kerjakan gitu. Nah, menarik sih tadi yang disampaikan gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa menyimpulkan atau
mengulang hal yang nggak salah dengan apa yang tadi disampaikan gitu ya. Fokusnya kepada kepada Tuhan gitu ya, taat kepada Tuhan, dan Tuhan itu kan melampaui waktu gitu dalam kekekalan, dan yang saya pernah sampaikan kan begini, kita itu menyampaikan satu hal atau mengajarkan satu hal, kita mengajarkan banyak hal, dengan satu cara. Gitu, itu kan problemnya kita. Gitu. Padahal Tuhan bisa ngajar satu hal dengan banyak cara. Gitu. Itu kan yang kita yang lupa. Gitu. Kita seringkali kan misinya di situ. Gitu. Nah, bicara soal waktu juga, apalagi soal waktu. Gitu. Kita terbatas waktu dan terbatas sudut pandang. Ya apa yang kita lihat, sehingga tadi yang disampaikan tadi, ya Daud nggak pernah membawa satu cara, ya kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk seterusnya. Gitu ya. Seringkali juga doktrin. Jangankan dari teologi gitu, jangan dari pengalaman bisa jadi doktrin gitu. Untuk pribadi malah diajar untuk jemaat gitu kan, yang repot gitu ya. Jadi tidak lagi fokus sama Tuhan gitu, tidak tanya Tuhan, kita pakai satu cara untuk pukul rata begitu. Nah, itu kan mungkin bahasa saya tentang keseimbangan, betul enggak ya? Kira-kira itu yang jadi, ada yang mungkin ditambahkan gitu soal keseimbangan begitu, Kak. Aku cuma merasa bahwa salah satu hal yang perlu kita untuk memberikan keseimbangan pada substansi kita dengan bisa termanifestasi, ternyatakan adalah ownership. Sorry? Spirit ownership. Nah, kita ini suka sekali klaim kepemilikan kita. Nah, itulah yang membuat kita si diri kita. Contoh. Orang yang dia mengklaim dirinya memang gue gini. Waktu gue berdoa, siapa aja yang bisa dia mencapai Tuhan. Memang kayak gini. Dia bilang bahwa cara dia itu adalah milik. Harus ada di lu nggak bisa mencapai ada yang misalnya lebih bermain revelasi baru merasa area. Saya suka geli-geli aja gitu. Suka ngomong memang begitu. Emang bagian saya. Dan kemudian ya kalau lu nggak bisa kita lu nggak tahu lu kenal Tuhan. Saya rasanya itu maksudnya kita harus ber spirit owner kita inilah bunuhlah. Maafin pakai kata kasar. Di pergerakan misalnya. Yang itu udah kami. Mereka cuma mencoba. Itu sebenarnya dari kami. Buat kita relevan. Iya. Pokoknya kalau bicara bicara penyembah. Pokok bicara kalau gereja dari gereja. Aduh. Orang aja itu hal seperti saya nggak pernah ngajar anak kita ini Kristen apa. Pernah saya. Kemudian di sekolah nanya
kamu Kristen apa? Pertanyaan buat saya itu pertanyaan. Bu, kurang cerdas pertanyaan. Akhirnya itu bang, tahu mereka, ajarkan mereka, tahu alasan kenapa papa itu Kristen Protestan, kamu tuh Kristen Protestan, kamu tuh bukan karismatik, Katolik. Jadi waktu pertanyaan itu anak-anak awal-awal ngerti, tapi lama-lama sama saya ditangkap itu karena saya sedang spirit ownership itu bahwa Protestan itu saya. Duh, udahlah. Itu penghambat pergerakan. Ya, menarik. Mungkin satu lagi pertanyaan, tetapi sebelumnya saya akan sedikit meng-highlight lagi gitu, menekankan lagi, setuju. Dan sekali lagi bahwa Tuhan itu baik gitu ya, bukan berarti tidak baik sebenarnya, tapi maksudnya Tuhan meneguhkan gitu ya di dalam episode ini, kembali seperti yang saya dan rekan saya Fire Generation dari Bro Henry minggu lalu gitu. Nah, kita ini di dalam Tuhan, ikut Tuhan itu di dalam Lukas 9 hal mengikut Tuhan itu kan melepas gitu loh. Seringkali kita ini kan gagal fokus karena mendapat. Fokusnya tadi kalau bicara ownership, kepemilikan, fokusnya diri gitu. Fokusnya tadi kalau di awal bicara soal kesukaan Tuhan atau kesukaan kita gitu. Lagu kesukaan kita atau lagu kesukaan Tuhan. Itu ibadah yang enak buat kita atau yang menyenangkan Tuhan gitu. Nah, kalau ini bicara soal ownership ya, bicara soal diri kita atau Tuhan gitu lah. Di dalam Lukas 9 saya juga pernah mendapatkan renungan pribadi ketika nguburkan orang tuanya aja kok nggak boleh gitu kan ya. Kok nggak berkenan Tuhan. Nah, itu kan satu sisi anak durhaka gitu loh. Bicara soal nama baik kita atau nama Tuhan gitu ya. Bicara soal kita ini rela enggak ketika ikut Tuhan ini enggak punya nama, nameless gitu, yang seringkali itu didengung-dengungkan gitu ya, pergerakan nameless, faceless gitu. Tapi kita berani melepas enggak untuk nameless beneran gitu ya, untuk melepaskan hak kepemilikan kita itu tadi gitu. Jadi setuju gitu dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa yang seringkali menghalangi ya kita gitu kan ya Tuhan bukan dihalangi setan gitu. Setan perlu orang lain, perlu mediasi gitu. Perlu mediasi itu, setan udah kalah gitu, perlu media untuk ya yang bisa yang lawan Tuhan ya kita gitu ya. Jadi diri kita itu sendiri yang jadi penghalang gitu. Nah, menariknya gini menariknya saya kok jadi diingatkan dengan nama tadi. Covenant life. Ini covenant ini bicara enggak gampang gitu. Sempat saya bahas gini, sebabnya ada banyak dua sisi kan gitu. Orang yang covenant ya, kalau berkata jemaat atau anak rohani atau yang kita gembalakan begitu, mau covenant seringkali gagal gitu karena terlalu banyak bintang gitu. Nah, saya punya kenal hamba Tuhan. Jangankan jemaat loh ya, ini full timer, hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan di gereja A, tetapi kalau bagi-bagi WA, lalu kalau misalkan khotbah, nah ternyata ketahuan gitu, makanan sehari-hari dia itu dengerin pendeta B. Saya enggak bicara bahwa enggak boleh gitu, kita harus makan dari satu sisi gitu ya, enggak juga sih gitu, tapi terlalu banyak bintang gitu di antara kita terlalu banding-bandingin, mau dimuridin si A, begitu dimuridkan sebentar, kok pemuridku gini sih, enggak deh, pindah pemuridan sana gitu ya. Jadi enggak gampang untuk dimuridkan gitu. Nah, itu satu sisi gitu ya. Satu sisi adalah manipulatif, intimidatif dari seorang pemimpin yang nggak sehat gitu ya. Jadi tadi lebih kepada entah dengan bahasa rohani, dengan ini untuk pemanfaatan pribadi gitu di balik kata-kata rohani sehingga memunculkan trauma-trauma. Nah, menarik gitu kalau di tengah situasi yang sekarang
menurut saya generasi sekarang ini kan repot gitu. Kalau untuk suruh dimuridkan dalam persekutuan ikatan perjanjian itu kan repot. Contohnya, bahasa sederhananya, saya tanya kabar, memperhatikan, dibilang kepo kan gitu. Jadi ini kan sudah degradasi nilai gitu kan ya. Nah, kira-kira gimana sih supaya kok bisa ini jadi nama gitu ya, jadi budaya? Gimana caranya, atau apa ya, kalau tadi nggak boleh cara ya, nggak boleh bagaimana. Jadi istilahnya kenapa kok menarik itu kata itu covenant itu ya, atau untuk pemuritan tuh gimana sih supaya orang bisa mau dimuridkan gitu loh ya, mau hidup dalam covenant, atau mungkin diterangkan dulu covenant ini maksudnya covenant ke siapa ini, itu apakah dia total dengan pemimpin atau covenant dengan Tuhan, atau gimana gambarannya? Menarik sebabnya kan tadi ownership nih. Nah, kalau dalam pemuritan seperti apa covenant-nya gitu kan, supaya tidak ya ini gitu Ya. menarik itu. Covenant yang kita ajar di komunitas adalah ini. Kamu terikat dengan Kristus. Tas ini. Itu yang pertama. Jadi saya sebagai orang memimpin, saya terikat perjanjian untuk membawa kamu bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kamu bertumbuh ke arah saya covenant. Itu saya bicara di depan. Itu yang pertama. Sebaliknya di sisi anggota, di sisi anmut, di sisi murid-murid, karena mereka punya untuk bertumbuh ke arah Kristus, tidak mengidolkan, memberhalakan pemimpin. Jadi tidak ilah dengan mata ke arah Kristus, kemudian pada rencana Tuhan di dalam komunitas memang berkaitan rencana Tuhan yang asing. Itulah sebabnya saya ini komunitas walaupun dia tergabung tapi sejak awal kami tidak untuk menekankan hal ini. Ya, mereka tahu bahwa tempat datang ibadah. Ini kamu terikat untuk kita ikat janji di depan. Kamu terikat bertumbuh. Kamu wajib bertus. Yang kedua, rencana Tuhan dirimu itu saling mendukung rencana Tuhan secara Nah, kalau misalnya dan ini sudah pernah terjadi. Ada orang yang kemudian bilang, kayaknya visi Tuhan tidak. Udah nggak kawin visi yang ditaruh Tuhan. Ya sudah. Saya doakan utus kamu untuk Tuhan percayakan pada diri. Pergi aja. Itu sudah beberapa kali. Ya puji Tuhan, sebagian besar balik lah. Karena aja dan balik kan kita nggak pernah kerja kan maksudnya keluarga dia nggak setuju sama kita, dia mau balik kapan terbalik. Itu covenantnya sih. Menarik gitu ya. Jadi
saya pun kalau yang terakhir ini yang soal itu tadi, orang dengan gampangnya bergabung karena merasa visinya sama, tapi dengan alasan visi juga orang keluar gitu, orang tanda kutip pecah gitu ya, pisah gitu karena alasan gua udah gak sevisi sih gitu. Nah biasanya sekarang saya pakai lebih ke value daripada visi gitu. Jadi lebih karena bicara soal kingdom itu karena pusatnya ya ada visi lain kembali tadi. Goalnya kita kan king gitu ya. Itu yang seperti pernah dibicarakan juga di episode sebelumnya. Kita ini lemah di lordship gitu ya. King siapa lemah tentang kingnya ini loh. Jadi king kita bicara soal apa yang lain-lainnya gitu ya, atau bahasa-bahasa yang kita sering, slogan yang kita sering dengar gitu ya, seringkali kita tidak cari pribadinya, cari tangannya, lalu apa namanya, kita cari mukjizatnya, tidak cari jalan-jalan Tuhan begitu ya. Tetapi kita juga lupa gitu, kita bicara di luar king malahan gitu ya, padahal kita penundukan diri pada kingnya ini ya, itu jadi pengejaran kita. Dan di dalam kingdom berarti punya budaya, punya value. Selama value-nya sama gitu ya, selama misalkan ya di dalam Tuhan kan jelas pasti unik gitu, pasti punya masing-masing unik gitu, sehingga termasuk di dalamnya adalah visi, agenda Tuhan, kurikulum Tuhan, di dalam prosesnya Tuhan di dalam setiap pribadi itu kan satu sama lain berbeda gitu. Kalau kita bisa menyadari hal itu, bahwa kita ini tubuh Kristus, kita ini saudara, kita ini sama-sama anak Tuhan, sama-sama dikasihi, sama-sama ada banyak value yang kita istilahnya bahasa gampangnya adalah kalau kita masih bisa ngopi bareng gitu ya walaupun berbeda, nah itu selama value itu bisa menyatukan kita, kenapa pisah gitu hanya gara-gara visi gitu ya, dengan gampangnya kita nggak sevisi gitu, padahal ujung-ujungnya kalau dijujur ya bukan soal visi kadang gitu kan ya, karena gengsi, karena ambisi gitu ya, kadang dibalik visi Tuhan ya ternyata cuma masalah-masalah hal seperti itu gitu. Jadi saya sekarang biasanya lebih ke value daripada visi gitu. Jadi kalau mau ngomong bareng kerjasama itu saya lebih baik ngomong value-nya dulu, kita sama enggak gitu. Kalau dari ngomong visi nanti gampang di awal gitu, visinya apa berikutnya dengan mudah. Ya, aman orang-orang yang dulu rata-rata yang itu pergi dengan ketidaksetujuan dan tidak salah, tapi bahasanya dibungkus lagi gitu. Itu rata-rata waktu memui gua lagi yang membuat mereka balik itu cuma sama itu tadi yang gue bilang. Mereka balik karena begini. Harus bertumbuh karakter. Gue balik lu karena gue harus aja. Kayaknya lu berjanji sama gue untuk makanya gue balik sama lu. Janji gitu. Gitu. Pengajar banget ya. Kayak gue yang nggak apa-apa. Gue akhirnya melihat iya ya. Waktu muliakan Kristus, orang memang akan lagi, tapi karena Kristus. Jadi benar yang lo bilang. Itu lebih penting, harus menjadi yang Ya, dan saya jadi nangkep gitu ya, bahwa yang diajar ke jemaat itu tadi adalah soal pengejaran gitu. Apa yang kamu kejar dalam hidup ini gitu. Selama itu yang dikejar kan, ya itu kepuasan itu akan kembali kepada apa yang dikejar tadi kan. Kalau dikatakan pengejaran atau kepuasannya di dalam Tuhan itu, atau kemaksimalan, atau misalnya lain tadi kemaksimalannya ada di dalam Tuhan, berarti kan ketika dia keluar tadi pamit itu kan nggak akan ketemu gitu, karena kan ujungnya harus kembali kepada Tuhan tadi. Kalau itu sudah ditangkap, sudah dihidupi kan tentunya nggak akan ketemu gitu, pasti akan kebentur-bentur gitu kan ya, kecuali kembali kepada apa yang diletakkan, jadi kembali kepada yang disampaikan di awal tadi. Kalau dasarnya benar, kalau dasarnya kita bangun di atas ya batu karang yang teguh itu tadi ya, bicara soal Kristus gitu ya tentu akan kembali kepada yang benar tadi. Jadi terima kasih untuk malam hari ini gitu ya, diingatkan kembali tentang
Nggak ada kata lain sebetulnya ya, sederhana, bukan yang metode formula yang heboh gitu ya, singkatan-singkatan atau yang poin 1, 2, 3, 4 sampai 21 hukum kepemimpinan begitu kan ya. Jadi kembali kepada ini yang kita ini khotbah kan seringkali sampai lupa gitu ya. Saya setuju gitu ya, tidak khotbah lagi tentang judul yang pakai bagaimana gitu. Kalau bagaimana tentunya kan akan berbeda gitu. Bagaimana doa dijawab Tuhan itu kalau diserahkan judul itu kepada saya, lalu kepada Kak Dance, maksudnya kan pasti berbeda itu. Bagaimana itu kan pasti cara gitu kan ya. Tapi karena kadang, nah kedua kita nggak ngajar prinsip gitu, nggak ngajar prinsip, akhirnya bodoh kan orang, begitu disuruh mikir dikit bingung gitu, karena orang maunya langsung sudah praktisnya apa 1, 2, 3 atau singkatan gitu ya. Kadang-kadang sering kali khotbah itu yang dianggap khotbah bagus itu ada singkatannya, ada 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 poin 1, 2, 3, 4, bahkan katanya ideal itu harus 3 gitu, 1 terlalu sedikit, 2 ini, jadi terlalu banyak lah, kita bisa sembunyi di balik banyak hal gitu ya, teori-teori seperti itu gitu, kita lupa tentang kembali pada Kristus gitu. Nah, seringkali kita juga seperti yang sebetulnya juga ada di episode yang sebelumnya gitu ya, saya ambil dari kitab Yosua sih gitu. Kita ini untuk ikut tabut Allah itu ada jaraknya gitu ya, sekian hasta ada jaraknya gitu. Jadi artinya dalam prinsip itu kadang-kadang kita lupa gitu untuk apa ya, untuk Tuhan bekerja dalam hidup seseorang gitu, untuk yang kita bimbing, kita gembalakan gitu. Kita rasanya kita semua yang super, kita yang tahu kepemilikan gitu. Ini dombaku, ini anak-anak rohaniku, sehingga aku yang harus, kalau aku harus bertumbuh, jadi fokusnya justru kepada diri gitu. Kita pakai hukum kepemimpinan gitu ya, pakai hukum kepemimpinan, kita hanya sejauh jemaat bertumbuh sejauh pemimpin bertumbuh gitu. Jadi gagal fokus gitu, fokusnya kepada diri kita akhirnya fokus bagaimana menumbuhkan diri kita sebagai pemimpin supaya anak rohani kita bertumbuh gitu loh. Padahal kan kita lupa ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam dirinya gitu loh. Ya kita lupa faktor pertumbuhan, tanda kutip ya, faktor pertumbuhan yang lain gitu ya. Kita ada pribadi Tuhan gitu. Jangan seolah-olah enggak boleh gitu ya. Saya sempat singgung di episode sebelumnya ya. Jadi ada kasihan, ada jemaat yang enggak stres gitu ya. Pengharapan tiada ujung gitu, tiada akhir gitu ya. Karena dia ikut kelas jemaat 1, 2, 3, 4 gitu, tiba-tiba dia udah lulus, udah wisuda, dia pikir udah jadi pemimpin nih gitu, tiba-tiba ditambahin lagi kelas baru. Jemaat yang sudah lulus ini ikut kelas ini wajib. Rasanya kan nggak pernah nyampe gitu loh, rasanya stres kan gitu loh. Jadi nah akhirnya kan tadi kepemilikan itu nggak pernah ngerilis gitu loh, nggak pernah, itu sampai dampaknya kan panjang kan, ketika Tuhan juga mau ya, istilahnya kalau di dalam keluarga gitu ya, kita salaman, kita salam damai di gereja kan, kita keluarga, kita lupa ada waktunya anak pun juga harus dirilis gitu loh. Nah kita pakai istilah jadi akhirnya pecah, padahal kan bisa juga bukan pecah ya, memang saatnya untuk dirilis gitu loh, untuk dirilis keluar gitu. Kita merasa tidak berani melepas orang yang terbaiknya kita, orang terbaiknya yang Tuhan siapkan. Nah kadang-kadang itu yang jadi penghalang gitu kan ya, untuk kita rilis gitu lah. Tadi seperti yang tadi disampaikan dari kepemilikan, spirit ownership tadi, lalu yang terakhir ya, tadi yang disampaikan tadi menarik gitu sekali. Thank you Kak untuk untuk bincang-bincang kita ya. Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali kepada Tuhan, keep it simple gitu ya. Kalau kasar dikit tambah S gitu ya. Keep it simple, stupid gitu ya. Jadi kadang-kadang ya, Alkitab ngomong gitu kok. Biarkan Daud kan ngomong gitu. Kalau tadi kutip ya, jadi yang ideal itu Daud. Biarkan aku jadi keledai bodoh kok di kaki kita bersimpuh, kita duduk diam sebagai, biarkan aku sebagai keledai yang dungu. Itu Mazmur berkata begitu gitu ya. Kita memang kalau tadi enggak salah gitu ya, kalau dikatakan semakin ke sini bukan semakin yang mutakhir gitu ya, bukan istilah-istilahnya makin keren gitu, justru makin yang sederhana,
ya Sederhana. bahasa-bahasa yang bisa dimengerti gitu, hal yang mendasar gitu. Nah, jadi di pandemi ini itu mungkin saat yang tepat untuk semua disingkirkan, kecuali tinggal satu yang tinggal kuat gitu ya, hanya Kristus yang fondasi yang dasar yang teguh, yang lain boleh digoncang, kecuali hanya Kristus ya yang jadi fondasi. Ada closing statement gitu dari Kak Danjo sebelum kita akhiri? Ya, mengenal Tuhan lah, mengenal Tuhan, Ya. mengenal Tuhan. Bahasa asli dari mengenal kan Ibrani bahasa Yunaninya kan gnosko. Ibraninya yada. Gnosko dan yada itu selalu kata yang dikatakan hubungan intim suami. Hubungan intim suami istri terkunci dalam satu kata. Namanya saling. Kan? Okay. Berarti waktu kita harus biarkan kita dinikmati juga oleh Iya. kita Powerful selalu banget. yang harus menikmati enggak. Itu beban diri kita. Banyak orang punya hubungan dengan Tuhan, pikir mereka yang enggak. Biarin juga dirimu karena Tuhan itu pengen juga saling menikmati. Betul. Makanya itu penting untuk dibudayakan gitu karena sekedar effortnya mengejar Tuhan menghadap Allah enggak membiarkan diri kita lay down and biarkan diri biar dia menikmati gitu. Iya. Iya. Powerful banget ya. Jadi penutupnya sangat powerful sekali. Dan jadi itu tadi, biarkan kita saling menikmati gitu ya. Jadi apapun contohnya tadi seperti yang saya sampaikan di ibadah tadi, ya kita harus kembali juga pertanyaan itu, apakah apa yang kita lakukan apakah ini dinikmati Tuhan atau tidak? Bagaimana Tuhan, puas atau tidak? Thank you, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, powerful banget message-nya. Thank you Kak. Thank you. Thank you, Tuhan berkati.